Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dianhatan Putri dengan NIM 18170511212. Nah, di sini saya dari Prodi Akuntansi dan Ekonomi. Di sini saya meneliti mengenai pengaruh usia perusahaan, ukuran perusahaan, sales growth, return on sales terhadap ini manajemen saat pandemi COVID-19 pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2021. Nah, latar belakang masalahnya yaitu industri otomotif adalah salah satu industri yang terdampak pandemi COVID. Nah, hal tersebut dikarenakan saat pandemi dimulai masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan primer, sedangkan produk yang dihasilkan dari industri otomotif adalah merupakan kebutuhan tersier atau non primer. Nah, pada tahun 2020 dilansir dari website ekonomi, penjualan produk otomotif berupa motor turun hingga 78%. Angka ini tentu bukan merupakan angka yang kecil. Nah, dalam pemberitaan tersebut sudah juga dijelaskan oleh Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, Sigit Kumala, penurunan penjualan terjadi akibat dari pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB yang bertujuan untuk membatasi penyebaran COVID-19. Nah, pelaku usaha industri otomotif juga tidak tinggal diam. Industri otomotif juga melakukan berbagai upaya yang untuk dapat mempertahankan dan memperoleh keuntungan atau laba untuk perusahaan industri otomotif tersebut. Nah, jadi selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari proposal yang telah saya buat itu. Yang pertama yaitu manajer selaku agen mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Nah, jadi tetapi kenyataannya informasi yang disampaikan oleh manajer tersebut terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu laporan keuangan yang merupakan hal yang sangat terpenting bagi kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan. Nah, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para calon investor, maka dari itu validitas informal dalam suatu laporan keuangan yang sangat penting, tetapi kenyataannya pihak manajemen dari itu validitas informal dalam suatu laporan keuangan sangat penting, tetapi kenyataannya pihak manajemen seringkali melakukan tindakan manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaannya. Selanjutnya yaitu praktek manajemen laba tidak dilarang selama itu dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Nah, yang keempat yaitu keuntungan yang berasal dari penjualan tentu akan membuat pihak internal perusahaan berusaha untuk memaksimalkan dalam laporan keuangan. Hal ini menjadi pemicu semakin maraknya praktik manajemen laba. Nah, yang terakhir yaitu belum terdapat penelitian yang menggunakan rasio pengembalian penjualan terhadap manajemen laba pada industri subsektor otomotif. Nah, pembatasan masalahnya dalam penelitian ini, pembatasan masalah yang digunakan adalah pengaruh usia perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan rasio pengembalian penjualan terhadap manajemen laba. Nah, data yang diperoleh masing-masing variabel yang digunakan adalah berasal dari laporan tahun 2020 sampai 2021 yang merupakan laporan tahunan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh usia perusahaan terhadap manajemen. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ini manajemen. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh sales growth terhadap ini manajemen. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh return on sales terhadap ini manajemen. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh usia perusahaan, ukuran perusahaan, sales growth, dan return on sales terhadap ini manajemen. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan pengaruh usia perusahaan, ukuran perusahaan, sales growth, return on sales terhadap earning management. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama itu manfaat teoritisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hasil uji yang dilakukan pada usia perusahaan, ukuran perusahaan, sales growth, dan return on sales terhadap earning management laba, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk meneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis. Nah, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian sejenis.
Selanjutnya penelitian terdahulu. Di sini ada 6 peneliti terdahulu. Kajian teori yang pertama yaitu ada teori keagenan, karakteristik perusahaan, sales growth, return on sales, dan earning management. Nah, yang pertama yaitu teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang membahas mengenai suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik modal dan manajer di dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar atas keberhasilan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan. Nah, karakteristik perusahaan dapat didefinisikan sebagai ciri khas yang melekat pada sebuah perusahaan. Nah, menurut Nina 2010, karakteristik perusahaan adalah ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha. Nah, adapun juga karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu usia perusahaan. Nah, usia perusahaan adalah suatu yang berhubungan dengan waktu. Nah, sehingga sesuatu yang lahir dan dapat bertahan tentu akan memiliki usia dan umur. Begitu juga dengan perusahaan. Maka semakin besar usia perusahaan tersebut, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki dan semakin profesional perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Nah, dalam menyatakan ukuran perusahaan ini terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai tolak ukur besar kecilnya perusahaan, yaitu total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Nah, yaitu selanjutnya sales growth. Sales growth ini merupakan pertumbuhan penjualan yang dapat memberikan gambaran tingkat perubahan penjualan dari tahun ke tahun. Nah, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Selanjutnya yaitu return on sales. Nah, return on sales atau rasio pengembalian penjualan ini merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan evaluasi efisiensi operasional perusahaan. Nah, rasio ini akan memberikan pengetahuan mengenai jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, selanjutnya earning management. Nah, apa itu earning management? Earning management dapat dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Halil dan Walen mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah ketika seorang manajer menggunakan judgement dalam laporan keuangan yang kemudian laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang kemudian memberikan pengaruh dan hasil yang berhubungan dengan kontrak yang bergantung pada angka akuntansi. Yang kedua yaitu menurut Kaplan yang memberikan pendapat bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan dan meminimalkan keuntungan laba, termasuk perataan laba yang sesuai dengan keinginan manajer. Nah, yang ketiga yaitu menurut Subramaniam dan John, manajemen laba adalah sebagai realitas akuntansi akrual yang tidak dapat diterima oleh pemakai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa earning management adalah sebuah laporan keuangan yang berkualitas apabila dapat memberikan gambaran laba yang sesuai dengan tolak ukur kinerja perusahaan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Baik, selanjutnya hipotesis penelitian yang pertama yaitu dapat dikatakan sebagai usia perusahaan berpengaruh positif terhadap earning management. Yang kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap earning management. Yang ketiga, sales growth berpengaruh signifikan terhadap earning management. Dan yang terakhir, return on sales berpengaruh signifikan terhadap earning management. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Menurut Esmir 2007, penelitian kuantitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang bersifat primer dan berparadigma pospositifme dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh pemikiran sebab akibat, redukasi pada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik,
menggunakan pengukuran serta observasi redukasi pada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik. Menggunakan pengukuran serta observasi yang digunakan dengan pengujian data yang menggunakan strategi penelitian seperti melakukan eksperimen dan survei yang memerlukan data dalam berbentuk statistik. Selanjutnya yaitu objek, jenis dan sumber data, populasi dan sampel. Yang pertama yaitu objek, data laporan keuangan dari perusahaan subsektor otomotif dan komponen. Data diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya jenis dan sumber datanya yaitu pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif, kemudian sumber data yang digunakan untuk sampel diambil dari laporan keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2021. Selanjutnya yaitu perusahaan yang isi subsektor otomotif dan komponen. Total perusahaan yang terdaftar dalam sektor ini adalah 8 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 42 sampel. Daftar perusahaan sampel ada 7. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik tersebut dilakukan dengan melakukan pengelolaan artikel, jurnal peneliti terdahulu, serta media literasi lainnya seperti buku-buku serta aturan terkait. Operasional variabel penelitian, variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kus Hardianto, pengkurap manajemen laba dengan rumus laba bersih tahun berjalan ditambah laba tahun sebelumnya. Operasional variabel penelitian, variabel independen. Yang pertama yaitu usia perusahaan, tahun penelitian dibagi dengan tahun perusahaan berdiri, ukuran perusahaan, size sama dengan ln TA. Yang ketiga sales growth, penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu return on sales, yaitu pendapatan sebelum pajak dibagi penjualan. Metode analisis data yaitu menggunakan analisis linear berganda. Statistik deskripsinya yang pertama yaitu uji asumsi normalitas, yang kedua uji asumsi multikolinearitas, yang ketiga uji asumsi heterokedasitas. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji koefisien determinasi, di mana hasil uji koefisien determinasi ini digunakan agar dapat mengetahui persentase perubahan variabel dependen yang dikarenakan oleh variabel independen atau X. Yang kedua, uji signifikan simultan atau uji statistik. F jika nilai yang diperoleh signifikan lebih besar dari alfa 0,05%, maka seluruh variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaiknya jika nilai yang didapatkan signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka semua variabel independen secara simultan adalah penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji signifikan parameter individual. Jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, berarti hipotesis alternatif tidak dapat diterima sehingga tidak dapat memiliki pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari proposal saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.